Akulah yang paling hebat, yang paling berkuasa. Sengaja tempat-tempat dikosongkan untuk pejabat-pejabat dan orang-orang kaya di dalam masjid. Kalau di stadion, di kantor, di tanah lapang masih masuk akal walaupun tidak tepat. Tapi di dalam masjid, di rumah Allah, masih lagi orang gila dengan kebesaran, gila dengan puja-pujian, dan gila dengan penghormatan. Di tempat Allah dimuliakan, Allahu Akbar. Di tempat Allah dibesarkan, di tempat Allah dipuji, sami Allahu liman hamidah, masih ada yang menitipkan pujian untuk dirinya sendiri. Dari fisik kita sudah kotor, rambut, kulit kepala kotor dengan ketombe. Semua badan ini ada taiknya, tai hidung, tai telinga. Semua ada kotorannya. Sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak anda, para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki anda. Dan tidak cukup sampai di sini. Ajak orang lain. Kapan anda mengajak orang lain, anda mendapatkan pahala biarpun orang itu belum mengikuti ajakan anda. Ajak sebanyak-banyaknya. Dan di saat anda mengajak jangan meremehkan. Mungkin kelihatan orang itu tidak, seolah-olah tidak akan membantu. Ajak saja. Silahkan sisihkan rezeki anda langsung ke Pesantren Nurul Azhar Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati anda lalu anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa hawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bacaan salat itu yang melarang orang untuk pakai sabu-sabu. Dari Al-Fatihah, dari Takbiratul Ihram, Iftitah sampai salam. Kecuali kalau dia baca ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Tapi bacaan takbir, bacaan Iftitah, bacaan Al-Fatihah, tidak ada yang melarang orang untuk berzina. Kecuali kalau dia baca ayat az-zaniyatu waz-zani fajhidu kulla wahidin minkum mi'ata jaldah. Lalu apa yang diperbaiki dalam bacaan salat itu?
Yang pertama diperbaiki dalam bacaan sholat, merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri berkuasa, merasa diri paling kaya, merasa diri lebih senior, merasa diri lebih. Maka pertama kali masuk ke dalam sholat dia katakan Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa orang bisa kena penyakit post power syndrome? Karena merasa diri besar, dihormati, dimuliakan, pintunya dibukakan, disambut dengan tala'al badru alaina, tangan dicium. Tapi begitu kekuasaan tidak lagi di tangan, akhirnya merasa ditinggal. Tapi kalau sholatnya benar, dia tidak pernah merasa kecil, karena dia memang tidak pernah besar. Yang besar hanya Allah. Dia katakan Allahu Akbar. Jadi sholat itu memperbaiki mental manusia. Banyak orang-orang yang sakit mental, merasa diri besar, padahal dia hanya terdiri dari darah, daging, tulang, bulu, kuku. Yang satu saat ketika belum lagi mati, baru hanya darah tidak normal naik ke otak, dia sudah kena stroke ringan. Kaki tidak bisa digerakkan, tangan tidak bisa dihayunkan, pandangan mulai kabur. Kenapa mata tidak bisa melihat dengan jelas? Karena darah membeku akibat gula, diabetes mellitus. Gula terlalu tinggi. Apa yang menyebabkan gula ini naik, kolesterol naik? Karena tidak dihormati orang, karena tidak dimuliakan orang, karena tidak dipuji orang, karena tidak disanjung orang. Penyakit psikologis. Salat memperbaiki mental. Allahu Akbar. Kalau hari ini aku dimuliakan orang, itu hanya jabatan 5 tahun. Itu hanya kekuasaan sebelum datang penguasa yang lain. Yang sebenar-benar besar hanyalah Allah. Makanya kalau kalimat itu masuk ke dalam lubuk hatinya, masuk ke dalam mindset pikirannya, dia tidak terlalu menghiraukan penghormatan. Dihormati atau tidak dihormati, sama saja. Maka ketika ada jabatan dengan tidak ada jabatan, sama. Ketika ada penghormatan atau tidak ada penghormatan, sama. Tidak gila hormat. Jangan heran pengurus masjid tidak lagi mau datang ke masjid. Kenapa? Karena tidak terpilih ketika pemilihan ketua masjid. Padahal di tempat sholat, di tempat yang mestinya, bukan kantor, bukan perusahaan, di tempat yang orang melantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi orang tetap merasa diri besar. Sesungguhnya sama dengan orang yang tinggal di rumah sakit tapi penuh dengan penyakit. Padahal di situ adalah tempat menyehatkan. Masjid tempat menyehatkan mental manusia. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin. Anda sombong sebesar biji isap. Merasa diri lebih besar, merasa diri sudah penghuni surga. Padahal kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Allahu Akbar diulang 2 kali. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, dalam iftitah Allahu Akbar kabira. Kenapa orang dipuji? Karena dia sudah besar dengan hartanya, besar dengan jabatannya, besar dengan popularitasnya, besar dengan ilmunya, besar dengan sukunya, besar dengan bangsanya. Lalu dia akan dipuji-puji dengan nama yang panjang, dengan titel, dengan penghormatan. Maka dalam sholat orang-orang begini disehatkan, disembuhkan dari penyakit jiwanya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Di dalam iftitah diulang sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Bangkit dari ruku' i'tidal diulang sekali lagi, sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Yang layak punya pujian hanya Kau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah.
Kalau masih ada orang yang gila pujian, gila sanjungan, minta buatkan pantun-pantun pujian, minta buatkan kata sambutan-sambutan yang melambung tinggi, padahal sholatnya rajin. Sama dengan orang yang rajin olahraga, makan buah, 4 sehat 5 sempurna, tapi ternyata tetap juga melanggar pantangan-pantangan. Tidak ada efeknya, tidak berefek sama sekali. Pujian-pujian ini akan menjerumuskan ke dalam kealpaan, kelalaian, kekhilafan dan kesilapan. Maka serahkan semuanya kepada Allah. Walhamdulillah katsira. Kalau hari ini kita dipuji orang, bukan karena kita hebat, tapi karena Allah masih tutupi aib kita. Kalau hari ini kita disanjung orang, bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih belum menyingkapkan segala dosa-dosa kekeliruan kita. Makanya kita minta kepada Allah, Rabbil firli, tutupi silap salah, wa kaffir anni, tutupi segala kesilapan. Pujian menjerumuskan orang. Pujian hanya milik Allah. Kenapa orang ingin dipuji dan kenapa dia merasa dirinya besar? Karena dia merasa dirinya suci, merasa diri tidak ada dosa, tidak ada salah. Dalam sholat, orang-orang yang bermental manusia merasa suci ini disehatkan. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang suci hanya Allah, yang bersih hanya Allah. Dari fisik kita sudah kotor, rambut, kulit kepala kotor dengan ketombe. Semua badan ini ada taiknya, tai hidung, tai telinga. Semua ada kotorannya. Tanaman yang sekian lama ditanam di tengah hutan, ketika dibakar harumnya semerbak, sudah gaharu cendana pula. Pohon cendana, pohon gaharu, parfum termahal di tanah Arab, justru datang dari negeri kita. Mereka sangat suka harum-haruman. Pohon kayu pun harum. Ada parfum yang bernama misk, yang diambil dari salah satu dari tubuh hewan kijang. Ada yang diambil parfum dari binatang laut, dari perut ikan paus yang bernama ambar. Binatang, hewan, di air, di laut, tanaman di hutan, bisa diolah menjadi parfum wangian harum semerbak bunga mawar harum kasturi. Tapi manusia, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, semuanya busuk. Dan semuanya akan membusuk ketika jantung tidak lagi bisa menghembuskan darah ke seluruh tubuh karena cuaca yang ekstrim sangat dingin. Maka ujung-ujung jari pendaki bukit di Himalaya akan membusuk. Begitu juga dengan saudara-saudara kita yang sedang kena penyakit diabetes, yang terluka akan membusuk. Aslinya memang busuk, diciptakan dari tanah yang hitam, yang bau. Manusia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, maka manusia yang sakit jiwa merasa dirinya suci disehatkan dengan sholat. Wa subhanallahi bukratan wa asila. 3 di awal penyakit ekstrim manusia. Merasa diri besar, Allahu akbar kabira. Dipuji-puji, walhamdulillahi katsira. Merasa diri suci, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ketika sahabat Nabi membaca doa ini, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat Nabi bertanya, manil qail? Siapa yang membaca doa tadi? Laki-laki ini gentleman, dia mengaku, ana, saya yang baca doa itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku melihat sekian puluh malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca. Padahal doa itu hanyalah doa memuji Allah. Tapi pukulannya, kalau Allah maha besar, kenapa engkau masih membesarkan diri? Kalau pujian hanya milik Allah, kenapa masih gila dipuji? Kalau yang suci hanya Allah, kenapa masih merasa diri suci? Sesungguhnya
diam-diam kita sudah mempersekutukan Allah. Abu Lahab, Abu Jahal mempersekutukan Allah dengan Lata, dengan Uzza, dengan berhala. Kita mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri. Kita katakan ada yang sama besarnya dengan Allah. Siapa? Aku, saya. Kita katakan ada yang juga layak dipuji seperti Allah. Siapa? Saya. Kita katakan ada yang suci sama seperti Allah. Siapa? Saya. Kita hanya tidak mengaku Allah. Fir'aun lebih jujur. Fir'aun dengan lantang berkata, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Fir'aun lebih jantan. Fir'aun lebih berani untuk berkata, aku besar, aku suci, aku raja. Tapi ada orang-orang yang berbahasa basi. Di mulutnya dia katakan Allahu Akbar, tapi diam-diam dirinya merasa lebih besar. Orang yang terlalu lama tinggal di rumah megah dan mewah sampai lupa bagaimana menginjakkan tanah. Orang yang terlalu kaya sampai lupa bagaimana rasanya susah. Itulah kenapa kita disuruh berpuasa, supaya tahu lapar, dahaga, harus, khusus, melilit. Kita disuruh mengusap kepala anak yatim supaya kita merasakan susahnya mereka. Datang seorang yang mengaku hatinya keras. Apa obatnya ya Rasulullah? Kata Nabi, at'imil masakin, kasih makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Mengundang anak yatim, memberi makan fakir miskin, menyapu kepala yatim piatu, itu untuk menyehatkan diri kita. Aneh manusia. Justru sengaja mengundang anak yatim dan fakir miskin untuk menunjukkan dirinya kaya, untuk menunjukkan punya jabatan yang hebat. Apa yang sedang terjadi pada manusia? Masjid, tempat menempelkan kening ke lantai, menunjukkan bahwa kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Justru kita sedang menunjukkan, akulah yang paling hebat, yang paling berkuasa. Sengaja tempat-tempat dikosongkan untuk pejabat-pejabat dan orang-orang kaya di dalam masjid. Kalau di stadion, di kantor, di tanah lapang masih masuk akal walaupun tidak tepat. Tapi di dalam masjid, di rumah Allah, masih lagi orang gila dengan kebesaran, gila dengan puja-pujian, dan gila dengan penghormatan. Di tempat Allah dimuliakan, Allahu Akbar. Di tempat Allah dibesarkan, di tempat Allah dipuji, sami Allahu liman hamidah, masih ada yang menitipkan pujian untuk dirinya sendiri. Oh, betapa manusia terjebak dalam rutinitas. Bacaan solat bukan bim salabim abrakadabra. Bacaan solat dipahami, direnungkan. Sampai selesai solat pun kita masih diingatkan, La ilaha illallah. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada. Kau sesungguhnya tidak ada. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan. La ilaha illallah. Hanya Allah saja. Wahdah. La syarikalah. Tiada sekutu baginya. Jangan kau sekutukan Allah. Jangan kau katakan kau besar sama dengan Allah. Jangan kau katakan kau suci sama dengan Allah. Jangan kau gila dengan pujian kau sama dengan Allah. Lahul mulku, yang punya kekuasaan hanya Allah, yang punya kerajaan hanya Allah. Walahul amdu, yang layak dipuja-puji hanya Allah. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Orang yang berzina tahu dia zina itu salah. Orang yang mencuri tahu bahwa mencuri itu salah. Bahkan orang yang LGBT sekalipun dia tahu bahwa perbuatannya itu salah. Tapi orang yang merasa dirinya besar padahal dia rajin beribadah, summun, bukmun, umyun, pekak, tuli, bisu, buta, la ya'qilun. Mereka tidak lagi menggunakan akal pikirannya. Berbahagialah masih ada seorang laki-laki yang tidak sakit, tidak musafir, datang ke masjid, menghilangkan atributnya,
Dia tidak lagi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, polisi, tentara. Dia lepaskan semuanya. Aku hamba Allah. Dia katakan, serahkan semuanya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil. Dia tempelkan keningnya ke lantai. Dia lepaskan semua beban yang ada di otak kepalanya. Dia katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di akhir solat dia serahkan lagi kepada Allah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala kelebihan-kelebihan, salawatul segala doa-doa, thayyibatul segala yang suci-suci. Lillah, semuanya punya Engkau. Aku tidak punya apa-apa ya. Beruntunglah masih ada orang yang masih memahami bacaan solat, sehingga solat menyehatkan otaknya, menyehatkan psikologisnya, menyehatkan mentalnya, sehingga dia keluar dari masjid. Dia merasa dia sebagai hamba Allah. Dia bukan hamba jabatan, dia bukan hamba pujian. Dia tidak perlu menjaga dirinya dari pandangan manusia. Selama aku baik di hadapan Allah, hidupnya tidak lelah, hidupnya tidak sandiwara, hidupnya tidak pencitraan. Tidak ada yang perlu dijaga. Yang perlu dijaga hanyalah kedudukan kita di hadapan Allah. Kurang lelah apalagi Fir'aun menjaga dirinya. Kurang capek apalagi Namrus menjaga kehormatannya. Pada akhirnya Abu Lahab pun juga mati dalam keadaan terhina, dimakan belatung, dimakan cacing tanah. Itulah hakikat hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم تسليم وجوعك ما تفضل وبارك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضيك وتبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habib al-mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah wa tarakana ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن أظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي تعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.